يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Kaum Salafi dan Wahabi sering mengajukan dalil tentang perintah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dalam rangka mengharamkan bid'ah yang mereka tuduhkan. Dalil yang paling jelas adalah hadis Rasulullah SAW berikut ini. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, meskipun ia seorang butak hitam. Dan kalian akan melihat perselisihan yang sangat setelah aku tiada nanti. Maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafur rasyidin mahdiyin, pemimpin yang lurus dan mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham, berpegang teguhlah padanya. Dan jauhilah perkara-perkara muhdasat, hal-hal baru dalam agama. Sesungguhnya setiap bid'ah itu kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis senada diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad. Di dalam sabdanya yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, dan akan terpecah umatku kepada 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Mereka sahabat bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, yang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Hadis riwayat Tirmidzi. Perintah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para khulafur rasyidin itu tidak disangsikan lagi kebenaran dan keutamaannya. Hanya dengan cara itulah kita dapat menjalani kehidupan dengan selamat di dunia dan di akhirat. Hal itu bukan saja karena Rasulullah SAW dan para sahabat merupakan figur-figur teladan di dalam ketaatan terhadap agama, tetapi juga karena Allah sendiri telah memberikan mereka keutamaan secara khusus di dalam Al-Quran. Kaum Salafi dan Wahabi lantas menjadikan hadis-hadis tersebut sebagai batasan bagi definisi bid'ah, sekaligus sebagai pembatasan sumber rujukan umat dalam memahami agama. Artinya apa yang tidak pernah dikerjakan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam urusan agama, baik prinsip maupun formatnya, langsung mereka golongkan ke dalam kategori bukan sunnah atau jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, alias bid'ah dan kesesatan. Ini tampak jelas dalam definisi bid'ah yang mereka buat dengan pengertian sesuatu yang diada-adakan di dalam masalah agama yang menyelisihi apa yang ditempuh Nabi SAW dan para sahabatnya, baik berupa akidah ataupun amal. Lihat ensiklopedia bid'ah halaman 71. Padahal definisi ini pun sebentuk bid'ah karena tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW atau para sahabat beliau. Pada perkembangannya, mereka memberikan ruang lebih luas bagi umat Islam untuk mengikuti juga orang-orang yang hidup di masa setelah sahabat, yaitu para tabi'in yang kemudian disebut dengan generasi salaf. Hal ini disimpulkan dari sabda Rasulullah SAW. Sebaik-baik umatku adalah pada masaku, kemudian masa orang-orang sesudah mereka, kemudian masa orang-orang sesudah mereka. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis di atas disebutkan 3 masa terbaik sejak masa Rasulullah sampai kurang lebih masa 300 Hijriah atau masa tabi'in dari kehidupan umat Rasulullah SAW
yang kemudian disebut sebagai generasi salaf terdahulu. Dan kaum Salafi dan Wahabi menjadikan generasi salaf tersebut sebagai sumber rujukan yang mutlak dalam beragama. Itulah mengapa mereka merasa lebih utama dari selain golongan mereka, dan dengan bangga menamakan diri dengan Salafi, pengikut generasi salaf. Tidak ada yang salah dengan tekad mereka mengikuti generasi salaf, sepanjang mereka tidak menganggap bahwa setelah masa generasi salaf itu tidak ada lagi kebaikan yang pantas dijadikan teladan atau rujukan bagi umat dalam urusan agama. Permasalahannya bermula saat kaum Salafi dan Wahabi seperti membatasi kebenaran dan kebaikan hanya ada pada generasi salaf tersebut, generasi umat Islam yang hidup antara masa Rasulullah SAW sampai masa tabi'in, dan tidak ada lagi setelahnya. Lalu mengobarkan semangat kembali kepada ajaran salaf bulat-bulat tanpa melihat mata rantai ulama pewaris mereka yang juga telah menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk umat. Mari kita kembali kepada permasalahan dalil. Pada dalil-dalil tersebut di atas terdapat isyarat-isyarat yang sepertinya tidak dipahami dengan jelas oleh kaum Salafi dan Wahabi. Dan hal ini sekaligus menunjukkan kekeliruan-kekeliruan mereka dalam mengambil kesimpulan, yaitu pengertian kata sunnah pada hadis-hadis di atas sangat umum. Artinya bukan saja menyangkut format atau bentuk tertentu dari perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang dikaitkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, tetapi juga termasuk isyarat prinsip dasar baik buruk yang mereka pertimbangkan dan cara memandang atau menyelesaikan masalah. Yang semua itu dapat terus digunakan rumusannya sebagai acuan untuk menetapkan hukum pada perkara-perkara masa depan yang tidak ada format atau bentuknya di masa para sahabat tersebut. Disinilah terdapat hikmah penyebutan sunnatul khulafur rasyidin, sunnah atau jalannya para khalifah yang lurus, sebagaimana disebut di dalam Tuhfatul Ahwadhi bisyarhi Jami'at Tirmidzi. Imam Syaukani menjelaskan, jika apa yang mereka khulafur rasyidin atau para sahabat lakukan dengan pendapat akalnya dianggap itu termasuk sunnah Rasulullah SAW, maka tidak akan tersisa samrah, buah atau faidah pada ucapan beliau sunnah khulafur rasyidin. Jika para sahabat itu hanya mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, cukuplah itu disebut juga sebagai sunnah Rasulullah SAW. Tentunya penyebutan sunnah khulafur rasyidin secara khusus menunjukkan kondisi mandiri di saat para sahabat tidak menemukan contoh atau dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka mereka berijtihad untuk menentukan hukum sendiri dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar atau isyarat dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW tersebut. Hasil ijtihad inilah yang secara mandiri disebut sebagai sunnah khulafur rasyidin atau sunnah sahabat, dan cara berijtihad yang mereka jalani itu sah dan dapat ditiru oleh orang-orang setelah mereka di saat tidak menemukan contoh atau dalil dari sunnah hasil ijtihad para sahabat tersebut. Otoritas terciptanya sunnah hasil ijtihad semacam itu ditunjukkan oleh riwayat hadis Rasulullah SAW saat melepas kepergian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke Yaman, di mana beliau bertanya, "Dengan apa engkau menetapkan hukum?" Mu'adz menjawab, "Dengan kitab Allah, Al-Quran." Rasulullah bertanya, "Bila tidak engkau temukan di kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Dengan sunnah Rasulullah." Rasulullah SAW bertanya, "Jika tidak engkau temukan di sunnah Rasulullah?" Mu'adz menjawab, "Aku berijtihad dengan pendapatku." Maka Rasulullah SAW berkata,
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasul-Nya. Penyebutan suatu amalan atau ketetapan sebagai suatu sunnah juga ditunjukkan oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man sanna fil Islam sunatan hasanatan." Siapa yang menetapkan di dalam Islam suatu sunnah, ketetapan, kebiasaan yang baik. Dan penyebutan sunnah ini tidak terbatas hanya pada amalan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau saja. Terbukti bahwa hadis tersebut juga menyebut adanya sunnah sayyi'ah, sunnah atau ketetapan atau kebiasaan yang buruk yang tidak mungkin dialamatkan kepada Rasulullah SAW atau para sahabat beliau. Lengkapnya, hadis Rasulullah SAW tersebut berbunyi, barang siapa yang mensunnahkan, membuat atau menetapkan di dalam Islam suatu sunnah hasanah, ketetapan atau kebiasaan baik, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelah dia, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mensunahkan, membuat atau menetapkan di dalam Islam suatu sunnah sayyi'ah, ketetapan atau kebiasaan buruk, maka atas dia dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya setelah dia, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah dibunuh satu orang secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama, Qabil, mendapat dosa dari penumpahan darah orang itu, karena ia adalah orang yang pertama mensunahkan, membuat atau menetapkan pembunuhan. Hadis riwayat Muslim. Bila kaum Salafi dan Wahabi menafsirkan kata sana sunatan hasanatan dengan makna menghidupkan sunnah yang baik dari sunnah atau ajaran Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan orang, karena melihat asbab wurud, latar belakang dikeluarkannya hadis tersebut, yaitu berkenaan dengan sedekah, maka tafsiran itu sungguh keliru dan sangat menyimpang. Sebab kata sanna artinya membuat, meletakkan, menetapkan. Dan untuk makna menghidupkan ada kata ahya yang jelas disebut di dalam riwayat hadis lain. Kejanggalan tafsiran mereka akan lebih terlihat lagi bila dihubungkan dengan ungkapan sanna sunnatan syayyi'atan pada lanjutan hadis tersebut, yang bila diartikan menurut pemahaman mereka menghidupkan sunnah yang buruk dari sunnah atau ajaran Rasulullah SAW. Dengan begitu kita akan bertanya, apakah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau mengajarkan keburukan yang juga harus ditiru oleh umatnya?